Tidak bisakah kamu menjelaskannya? Orang ini mempermalukan Anyu Mansionku. Alasan kenapa aku mengambil tindakan bukan hanya untuk membela si Fang, tapi juga demi prestise Anyu Mansionku. Apakah ini salah? Ucap Dewa Perang Kuno berkata dengan suara dingin, dan mau tidak mau mengambil langkah maju. Ada aura mengerikan yang melonjak di sekelilingnya, naik ke langit. Mempermalukan Anyu Mansion. Ucap Qin Chen tersenyum, jadi reputasi Anyu Mansion diperoleh dengan menindas yang kecil. Luar biasa, luar biasa. Wajah manajer Li juga menjadi gelap, dan dia berkata, tidak peduli apa, sebagai ahli ternasenden dari Anyu Mansion saya, bagaimana Anda bisa menyerang seorang junior? Bagaimana Anda bisa bersikap seperti ini? Apa? Junior, ucap Dewa Perang Kuno mencibir, manajer Li, asal-usul anak laki-laki ini tidak diketahui. Siapa yang tahu apakah dia ada hubungannya dengan keluarga bangsawan lain atau ada konspirasi? Terlebih lagi, dia memiliki serangan yang begitu kejam untuk membunuh Tuan Muda Si Fang. Saya melakukan ini hanya memenuhi tugas penyelidikan. Saat Dewa Perang Kuno berbicara, dia bergerak maju selangkah demi selangkah, niat membunuh melonjak ke seluruh tubuhnya. Manajer Li, mohon minggir. Jangan khawatir, saya menangkapnya hanya untuk mengetahui identitasnya. Jika dia tidak memiliki masalah, dengan sendirinya saya akan melepaskannya dan saya tidak akan pernah mempersulit Anda. Ucap Dewa Perang Kuno dengan penuh niat membunuh. Untuk membunuh Tuan Muda Si Fang. Hahaha, apakah kamu masih berani mengatakan itu? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berbicara. Dia mengambil langkah ke depan, melihat sekeliling, dan mencibir dengan dingin, sebelum masuk Anyu Mansion, saya memiliki ekspektasi terhadap Anyu Mansion, lagi pula, Anyu Mansion dikenal sebagai yang teratas di wilayah Bintang 13 Selatan. Tapi setelah sampai, saya sangat kecewa. Ucap Qin Chen dengan tatapan tajam, seperti energi pedang yang meledak, saya diundang oleh Nona Fang Muling dari Anyu Mansion untuk menjadi tamu di Anyu Mansion, tapi bagaimana dengan Anyu Mansion? Bagaimana Anda memperlakukan saya? Ucap Qin Chen memandang Li Long dan yang lain sambil mencibir. Pertama-tama, orang-orang yang disebut Tian Jiao berbakat Anyu Mansion ini datang untuk menghalangi saya dan menyuruh saya keluar dari sini. Jika saya tidak pergi, mereka akan menggunakan kekerasan untuk mengusir saya. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Melihat bahwa saya tidak ingin pergi, orang-orang yang disebut jenius ini ingin bertarung dengan saya, dan mereka menyebutnya pertandingan sparring. Konyol, apakah ada cara untuk mendiskusikan sesuatu? Saya memikirkan persahabatan Nona Fang Muling, jadi meskipun saya dipermalukan, saya tetap ingat untuk mengambil tindakan. Karena rasa kesopanan saya, apakah itu Li Long atau Tuan Muda Si Fang, saya tidak membunuh mereka, saya hanya langsung memukul balik mereka, tapi bagaimana dengan mereka? Ucap Qin Chen mencibir, Dewa Perang Kuno, Anda bahkan menyebutku mata-mata. Beginikah cara Istana Anyu memperlakukan tamunya? Berbicara tentang ini, aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Chen, langsung mengguncang kehampaan ke segala arah. Dia memandang Dewa Perang Kuno dengan dingin, berdiri tegak dan tinggi, dan berkata dengan bangga, hari ini, saya berdiri di sini. Jika ada orang di Istana Anyu yang tidak puas, naik saja. Saya akan mengambil semuanya. Saya tidak peduli apakah Anda transenden atau tidak, hari ini saya akan melawannya. Ucap Qin Chen meraung, semangat juangnya melonjak ke langit, semangat juang yang mengerikan itu seperti asap energi, menjulang ke langit dan mengguncang dunia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, semua orang yang hadir tampak sedih. Semua orang tampak malu. Memang benar, siapapun yang memahami pertarungan ini dengan sendirinya akan mengetahui sebab dan akibat, dan juga memahami mengapa Tuan Muda Si Fang bentrok dengan Qin Chen. Semua mata-mata dan investigasi hanyalah kedok. Alasan sebenarnya adalah Qin Chen adalah pria yang dibawa kembali oleh Nona Fang Muling, dan Tuan Muda Si Fang tidak mengizinkan siapapun mendekati Fang Muling. Sejujurnya, rasa cemburu antar laki-laki adalah hal yang lumrah. Sampai Tuan Muda Si Fang mengambil tindakan, tidak ada salahnya. Hanya bisa dikatakan Tuan Muda Si Fang sedikit pemarah. Bukankah jarang sekali pria marah pada wanita? Namun begitu Dewa Perang Kuno mengambil tindakan, sifat masalahnya berubah. Dewa Perang Kuno adalah master transenden dan orang kuat dari generasi tua,
Tetapi dia agresif dan selalu mengincar Qin Chen, yang sudah memiliki masalah dengan identitasnya. Jika hal semacam ini menyebar, Anyu Mansion mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan banyak kekuatan di wilayah Bintang 13 Selatan di masa depan. Ekspresi Dewa Perang Kuno berubah. Anak ini akan memakukannya pada tiang aib. Nak, jangan bicara omong kosong. Ucap Dewa Perang Kuno berteriak dengan marah dan melangkah maju. Aura transenden yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menekan Qin Chen dengan keras. Aura transenden yang mengerikan itu seperti lautan luas, menekan Qin Chen dalam sekejap, seperti 10.000 gunung, menekan dengan kuat, mencoba menghancurkan Qin Chen. Tapi sosok Qin Chen tetap tidak bergerak, berdiri di sini seperti batu di langit berbintang, tidak bergerak seperti gunung. Gu Zan, hentikan! Teriak manajer Li bergoyang dan buru-buru berhenti di depan Qin Chen, tubuh kurusnya sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas, dan dia segera memblokir aura transenden Dewa Perang Kuno. Manajer Li, Anda tidak ada hubungannya di sini. Minggir, ucap Dewa Perang Kuno berteriak dengan marah, jika tidak, jangan salahkan saya, Gu Zan, karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan hendak menyapu ke arah manajer Li. Saat Dewa Perang Kuno mengambil tindakan, secercah cahaya tiba-tiba muncul di pupil manajer Li yang keruh, dan tubuhnya yang kurus dan lelah akan meledak dalam sekejap. Dan saat ini, Gu Zan, mundur. Teriakan dingin bergema di langit tak berujung, datang dari suatu tempat jauh di dalam istana Anyu. Itu adalah penguasa istana. Penguasa istana telah berbicara. Ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah, dan mereka buru-buru memberi hormat pada kehampaan di kejauhan. Tuan Istana, ucap Dewa Perang Kuno ekspresinya juga berubah. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskan, tapi langsung disela, Gu Zan, jangan katakan apa-apa. Anak ini adalah teman yang dibawa kembali oleh Mu Ling dan tamu di Anyu Mansionku. Apakah kamu melakukan ini untuk membuat Anyu Mansionku dipandang rendah oleh seluruh wilayah Bintang 13 Selatan? Tuan Istana, saya, oke, jangan katakan apa-apa, mundur saja. Saya tidak ingin melihat ini terjadi lagi. Anda adalah detasemen Istana Anyu saya, dan Anda mewakili saya di setiap perkataan dan perbuatan. Bagaimana citra Anyu Mansion bisa begitu menindas para juniornya? Ketika berita menyebar, orang-orang akan berpikir bahwa Istana Anyu-ku tidak mengerti etika. Suara ini datang dengan sedikit kemarahan yang dingin. Baik tuanku, ucap Dewa Perang Kuno ekspresinya berubah. Pada akhirnya, dia masih tidak berani membantah dan hanya bisa memberi hormat dengan hormat. Namun, jejak ketidakpuasan dan kemarahan melintas di dalam pupil matanya. Teman kecil Qin, ini karena Anyu Mansionku tidak menghiburmu dengan baik, jadi tolong mohon. Maafkan aku. Pada saat ini, suara Tuan Istana Anyu terdengar lagi. Tuan Li, bawalah teman kecil Qin menemui saya. Ya, Tuan Istana, ucap manajer Li segera memberi hormat. Dan suara ini pun seketika menghilang antara langit dan bumi. Tuan Muda Qin, tolong. Ucap manajer Li buru-buru memberi isyarat mengundang ke Qin Chen. Qin Chen menangkupkan tangannya di depan manajer Li, berjalan ke depan, dan dia serta manajer Li secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang. Melihat sosok Qin Chen pergi, wajah semua orang yang hadir berubah. Awalnya, Qin Chen hanyalah seorang teman yang dibawa kembali oleh Nona Fang Muling, tetapi sekarang, penguasa istana ingin bertemu langsung dengan orang ini. Apa artinya ini? Anak ini, tatapan tajam melintas di mata Dewa Perang Kuno. Paman Gu Zan, ucap Tuan Muda Sifang mendatangi Dewa Perang Kuno karena malu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia disela oleh Dewa Perang Kuno, Sifang, jangan berkata apa-apa lagi, ikuti aku. Setelah mengatakan ini, dia membawa Tuan Muda Sifang dan menghilang di sini dalam sekejap, hanya menyisakan Li Long dan para jenius lainnya yang saling memandang. Qin Chen dan Dewi Linglong bergerak maju di bawah kepemimpinan manajer Li. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tuan Muda Qin, saya gagal melindungi Tuan Muda Qin sebelumnya, jadi Dewa Perang Kuno mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Qin, mohon minta Tuan Muda Qin untuk memaafkan saya. Dalam perjalanan, manajer Li menjelaskan dengan suara rendah. Tuan Li tidak bisa disalahkan untuk ini. Ucap Qin Chen tersenyum, Tuan Li tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ketika Dewa Perang Kuno mengambil tindakan sebelumnya,
Qin Chen dengan tajam merasakan aura menakjubkan keluar dari tubuh manajer Li. Aura ini sangat tidak jelas, tetapi sangat menakjubkan. Jelas bahwa manajer Li benar-benar seorang master. Sudah cukup bagi pihak lain untuk berdiri, dan Qin Chen tidak mengharapkan pihak lain untuk melawan Dewa Perang Kuno demi dirinya sendiri. Tuan Muda Qin, saya akan melaporkan masalah ini kepada penguasa istana secara rinci nanti. Saya tidak akan pernah membiarkan Tuan Muda Qin dianiaya sedikit pun, kata manajer Li dengan lembut. Qin Chen menggelengkan kepalanya, tidak, lakukan saja sesukamu. Tuan Muda Qin, jangan gegabah. Ayah Tuan Muda Xifang, Dewa Xifang, adalah salah satu ahli terbaik di Anyu Mansion kami yang kedua setelah Tuan Istana. Dewa Perang Kuno juga seorang Master Transcendent. Meskipun Anda juga seorang jenius, tapi bagaimanapun juga, ini hanya setengah langkah menuju transendensi. Ucap manajer Li berkata dengan sungguh-sungguh. Itu hanya transenden, kenapa aku harus takut? Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, apakah masih cukup kuat untuk punya alasan? Selain itu, ucap Qin Chen memandang manajer Li sambil tersenyum, bukankah kita masih memiliki manajer Li yang membantu kita? Dia tidak tahu jenis budidaya apa yang dimiliki manajer Li, tetapi dia juga memiliki intuisi bahwa kekuatan pihak lain tidak lebih lemah dari kekuatan Dewa Perang Kuno. Manajer Li tidak menyangka Qin Chen akan menjawab seperti ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang ini menarik dan tidak memiliki arogansi seperti orang jenius lainnya. Jika itu adalah seseorang seperti Li Long, dia pasti akan mengatakan bahwa dia harus mengandalkan usahanya sendiri untuk menyelesaikan situasi. Tetapi jika dia benar-benar membuat pilihan seperti itu, dia hanya akan mencari masalah. Anak laki-laki ini, menghadapi Dewa Perang Kuno, tidak rendah hati atau sombong, dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Semangat juang yang dia miliki sebelumnya jelas bukan sebuah pertunjukan, tapi dia benar-benar berani bertarung dengan lawan. Namun ketika menghadapi dirinya sendiri, ia begitu rendah hati, tidak mungkin dikatakan bahwa ia adalah seorang jenius yang mampu bertahan dari serangan master kuat transenden. Ia tidak memiliki arogansi dan dominasi seperti itu sama sekali. Anak laki-laki ini luar biasa. Ini adalah pertama kalinya manajer Li memiliki perasaan seperti itu terhadap seorang pemuda. Dia berbeda dari semua pemuda jenius dari istana Anyu mereka, dan memiliki kemurahan hati yang tidak dapat dijelaskan. Pikiran yang begitu luas mampu menampung lautan bintang. Saya tidak tahu kekuatan mana yang mengembangkan orang ini menjadi seorang jenius terbaik. Jangan khawatir, Tuan Muda Qin. Karena Anda berkata demikian, tentu saja saya tidak akan berdiam diri, ucap manajer Li tersenyum dan memberi isyarat untuk terus berjalan ke depan. Tuan Muda Qin, Nona Linglong, tolong. Di bawah kepemimpinan manajer Li, Qin Chen dan yang lainnya segera tiba di Aula Anyu Mansion. Qin Chen. Melihat Qin Chen, Fang Muling berteriak kegirangan, dan dengan cepat mendatangi Qin Chen dalam beberapa langkah. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Apa yang bisa terjadi padaku? Ucap Qin Chen tersenyum. Melihat Qin Chen tidak terluka, Fang Muling menghela nafas lega. Anak laki-laki dari si Fang itu keterlaluan. Dia berani menyerangmu. Dan Dewa Perang Kuno, tahukah dia bahwa kamulah yang aku dibawa? Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Cahaya dingin muncul di pupil Fang Muling. Lalu dia berkata kepada Qin Chen, Qin Chen, ini ayahku. Qin telah bertemu dengan penguasa istana. Ucap Qin Chen menangkupkan tangannya ke arah penguasa istana Anyu dan memberi hormat sedikit. Hahaha, Qin Shaoxia memang seorang pahlawan sejak usia muda. Tidak perlu terlalu sopan, ucap penguasa istana Anyu dengan ringan. Penguasa istana telah menatap Qin Chen sejak dia memasuki aula. Matanya sepertinya bisa melihat semuanya. Pada saat ini, melihat Qin Chen memberi hormat, dia segera tertawa, mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat bertahan di sekitar, dan dengan keras, dia mengangkat tangan Qin Chen. Hati Qin Chen bergerak, kekuatan ini tebal dan dalam, tidak bergerak seperti gunung. Dalam sekejap, itu seperti tsunami di jurang. Itu sungguh tak terduga. Bahkan jika itu lebih kuat darinya, dia merasa seperti napasnya tertahan. Apakah ini transenden tingkat kedua? Gumam Qin Chen merasa sangat menakjubkan. Meskipun penguasa istana Anyu tidak melepaskan kekuatannya,
dia merasa bahwa penguasa istana Anyu begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan langit dan bumi seluruh istana Anyu hanya dengan satu pukulan, yang tidaklah sulit. Namun, meskipun kekuatan pihak lain kuat, auranya tampaknya jauh lebih lemah daripada Kaisar Yuming yang pernah dilihatnya, dan tidak berada pada level yang sama. Mungkinkah Kaisar Yuming adalah Master Transcendent tingkat ketiga? Qin Chen merenung dalam hatinya, dan Tuan Istana Anyu bahkan lebih terkejut. Karena begitu dia mengangkatnya, dia langsung merasakan kekuatan luar biasa terkandung dalam tubuh Qin Chen. Kekuatannya tetap ada di sekelilingnya. Meskipun dia mengangkat pihak lain, jika pihak lain ingin menolak dengan paksa, saya khawatir dalam sekejap, tubuhnya akan dipenuhi energi yang bisa meletus dengan kekuatan vulkanik. Anak laki-laki ini luar biasa. Hahaha, kekuatan Qin Shaoxia memang luar biasa. Saya mendengar dari gadis kecil saya sebelumnya bahwa Qin Shaoxia mampu melawan Master Transcendent di alam rahasia Guixu. Dia pernah menyelamatkan gadis kecil saya. Saya tidak dapat mempercayainya sebelumnya, tapi sekarang yang saya telah melihatnya sendiri, saya menyadari bahwa budidaya Qin Shaoxia memang luar biasa. Dia adalah jenius yang paling tak tertandingi di alam semesta saya. Seru penguasa istana Anyu, matanya bersinar terang, dan dia tampak sangat puas dengan Qin Chen. Tuan, Anda bercanda, alam semesta ini luas dan tidak terbatas. Saya hanya cukup beruntung memiliki beberapa prestasi. Mengatakan, bahwa saya yang paling tak tertandingi di dunia berarti mempermalukan junior ini, kata Qin Chen dengan tenang. Hahaha, Qin Shaoxia, kamu bercanda. Saya telah melihat terlalu banyak Master Transcendent setengah langkah di dunia ini, tetapi hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat mengalahkan alam Transcendent yang kuat seperti Anda. Qin Shaoxia, Anda juga melihat gadis kecil saya yang pemarah bisa dianggap sebagai jenius terbaik di Anyu Mansion saya. Dia tidak lebih lemah dari anak laki-laki dari Sifang itu, tapi dibandingkan dengan Qin Shaoxia, dia mungkin berada di langit dan di bawah tanah. Kata Tuan Istana Anyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayah? Apakah ayah mengatakan hal itu tentang putrimu? Ucap Fang Muling cemberut. Hahaha, kenapa, putriku yang berharga tidak bahagia? Ucap penguasa Istana Anyu tersenyum seperti seorang ayah yang lembut, tanpa jejak temperamen yang mendominasi sama sekali. Qin Chen tersenyum dan berkata, Nona Fang Muling sangat berbakat, dan junior ini juga mengaguminya. Ayah? Apakah kamu mendengar bahwa Qin Chen berkata dia mengagumiku? Ini tidak seperti kamu. Kamu hanya memukulku. Ucap Fang Muling dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat senang dipuji oleh Qin Chen. Tuan Istana Anyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Postur tubuhnya benar-benar terlihat seperti seorang ayah yang menyayangi putrinya. Lord Sukong, yang sedang menonton di samping, diam-diam kagum. Dia jarang melihat penguasa istana Anyu begitu santai. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Qin, Linger berkata bahwa Anda datang ke Anyu Mansion untuk sesuatu. Saya ingin tahu apa alasannya. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Tuan Istana Anyu tiba-tiba bertanya dengan bingung. Qin Chen menjadi serius, seperti ini. Seorang teman dan saya tersesat di Laut Kosmik. Saya mendengar bahwa Anyu Mansion adalah kekuatan tertinggi di wilayah Bintang 13 Selatan. Saya pikir itu sangat terkenal, jadi saya datang ke sini untuk mencarinya. Oh, teman, ucap penguasa Anyu Mansion merenung sejenak, ini masalah sederhana. Anda dapat memberikan informasi tentang teman Anda kepada Molao, dan saya akan segera mengatur agar penjaga dari Anyu Mansion saya pergi dan menanyakannya. Selama temanmu ada di wilayah Anyu Mansionku, para penjagaku akan menemukan temanmu. Kalau begitu terima kasih, Tuan Istana. Ucap Qin Chen menangkupkan tangannya. Dengan tindakan penguasa Anyu Mansion, Xiao Yao Zizun akan ditemukan selama dia berada di dekat Anyu Mansion. Ini upaya kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Ngomong-ngomong, saya mendengar dari Linger dan yang lainnya bahwa Anda, Tuan Qin, tampaknya berasal dari luar wilayah Bintang 13 Selatan. Saya ingin tahu dari kekuatan mana Anda berasal. Ucap Tuan Istana Anyu dengan santai tersenyum dan berkata lagi, saya sebenarnya sangat penasaran, kekuatan macam apa yang bisa menumbuhkan seorang jenius seperti Qin Shaoxia. Hati Qin Chen bergetar, alam semesta awal tempat Anda berada tidak boleh diungkapkan. Dia melirik Fang Muling dan Lord Dangmo. Ketika dia berada di alam rahasia Guixu sebelumnya,
Kaisar Heiyu telah mengungkapkan identitasnya, tetapi kata-katanya cukup tidak jelas, tetapi jika Fang Muling dan Lord Dang Mo mendengarnya, tidak akan sulit untuk menebak sesuatu. Tentu saja, ini hanya spekulasi belaka. Alam semesta awal sangatlah penting dan dapat membangkitkan ketamakan banyak kekuatan di lautan kosmik. Qin Chen secara alami tidak berani mengungkapkannya sesuka hati. Dia tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Tuan Istana, junior ini hanya berasal dari kekuatan kecil yang tidak diketahui. Saya khawatir Tuan Istana belum pernah mendengarnya, jadi junior tidak layak untuk mengatakan itu dan mempermalukan dirinya sendiri." "Haha, Qin Shaoxia, apa yang kamu katakan, dapat menumbuhkan kekuatan seperti Qin Shaoxia, bagaimana bisa itu menjadi kekuatan kecil?" Ucap Tuan Istana Anyu tersenyum, "Tapi karena Qin Shaoxia tidak ingin mengatakannya, saya tidak akan memaksanya, hanya saja, saya melihat bahwa kultivasi Qin Shaoxia telah mencapai puncak transenden setengah langkah, dan Anda mungkin hanya selangkah lagi dari keadaan transenden yang sebenarnya. Saya kira Anda juga khawatir untuk menembus transenden." Ucap Tuan Istana Anyu tersenyum dan melanjutkan, "Kebetulan saya telah menerobos alam transenden selama bertahun-tahun, dan saya juga memiliki banyak wawasan tentang alam transenden. Sebagai seseorang yang telah mengalaminya, saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk." Ucap Tuan Istana Anyu dengan sungguh-sungguh. "Bukankah ini terlalu mendadak?" Ucap Qin Chen tercengang. "Hahaha, ini tidak tiba-tiba. Kamu adalah teman baik Linger, dan kamu telah menyelamatkan Linger. Kamu adalah dermawan Anyu Mansionku. Aku tidak punya imbalan apapun, tapi tidak ada masalah dalam mengajari teman kecilku." Melihat apa yang ingin dikatakan Qin Chen, Tuan Istana Anyu melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Qin Chen dengan santai, "Oke, tidak perlu bicara lebih banyak, Tuan Muda Qin, lihat saja dan terima langkahnya." Begitu dia selesai berbicara, penguasa Istana Anyu tiba-tiba menekankan telapak tangannya ke arah Qin Chen. Dengan telapak tangan ditekan, kekosongan di seluruh aula tampak berubah dari siang ke malam dalam sekejap, dan aura transenden murni dengan cepat memenuhi aula. "Linger, perhatikan baik-baik." Saat penguasa Istana Anyu berbicara, telapak tangannya berubah. Qin Chen merasakan ada cahaya gelap yang muncul antara langit dan bumi, seperti matahari pagi yang terbit ke langit, bersinar terang, memenuhi dunia yang luas dengan cahaya dalam sekejap. Yang disebut transenden adalah pelepasan sebenarnya dari keberadaan laut kosmik. Jika laut kosmik ini diibaratkan dengan lautan luas, maka pelepasan berarti berubah dari ikan menjadi naga, dan ikan mas menjadi naga, yang dapat bertahan hidup secara mandiri dari laut, dan tidak dibatasi oleh laut. Jadi, jika ingin mencapai transenden, yang terpenting adalah bagaimana mengatasi aturan laut kosmik dan benar-benar melompat keluar dari dunia ini. Suara Tuan Istana Anyu bergemuruh dan bergema di aula. Di depan mata Qin Chen, dia bisa melihat kekuatan kegelapan melonjak. Pada awalnya, kekuatan kegelapan ini menyatu dengan alam semesta, laut, langit dan bumi. Kekuatan itu seperti terik matahari yang terbit dari cakrawala laut. Dia melompat dan ingin sedikit melepaskan diri dari dunia dan laut. Seluruh prosesnya sangat jelas. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat seseorang menunjukkan prinsip dan gerakan detasemen di depannya dengan cara yang mudah dipahami. Laut, matahari yang terik, melompat. Dalam benak Qin Chen, dia sepertinya melihat dunia terbuka, melihat terik matahari muncul dari laut, dan benar-benar mengubah ikan mas menjadi naga. Tentu saja, apa yang dia lihat saat ini tidak berarti dia benar-benar memahaminya. Ini seperti menyaksikan seorang pandai besi membuat senjata dari awal sampai akhir di depan Anda, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan hanya dengan memahaminya. Perbedaannya setara dengan perbedaan antara 1 dan 10.000 perbedaan. Namun, selama Anda memahami proses ini setara dengan beralih dari 0 ke 1, dan proses ini adalah yang paling sulit. Sementara pikiran Qin Chen gelisah, tangan besar Tuan Istana Anyu telah tiba di depan Qin Chen. "Tuan Muda Qin, Anda tidak dapat merasakan kerja sebenarnya dari kekuatan transenden hanya dengan menonton. Anda dapat merasakan kerja sebenarnya dari kekuatan transenden dengan mengambil salah satu gerakan saya." Dengan telapak tangan, dia langsung muncul di depan Qin Chen. Seperti ombak liar, seperti gelombang badai. Jika telapak tangan ini mengenai Qin Chen, bahkan jika sekuat Qin Chen, dia pasti akan terluka. Pada saat kritis,
Qin Chen mengubah warnanya dan memukulnya dengan telapak tangan. Telapak tangan Qin Chen bertabrakan dengan kekuatan transenden Tuan Istana Anyu.